Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala iqamatiddin. Rabbi ighfir lana min dhanbil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah harrama as-siyama ayyam al-'id diyafatan bil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas
Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus Allah memberikan kesehatan badan, Allah memberikan kita panjang umur sehingga bisa bersama-sama kembali melaksanakan salat Idul Fitri pada tahun ini. Ini adalah salah satu nikmat yang sudah sepatutnya lisan kita banyak-banyak mengucapkan hamdalah, puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan semakin banyak kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala macam nikmat-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain min haitsu la yahtasib, yang kita tidak duga-duga. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini minadz zulumati ilan nur, daripada kebodohan, daripada kejahiliahan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan shaum Ramadan selama sebulan penuh, marilah terus untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, Ramadan berlalu maka ibadah kita juga berlalu. Baca Al-Quran kita yang ketiga bulan Ramadan bersemangat untuk tadarus, bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah bulan Ramadan, marilah terus kita jaga semangat tersebut dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain nikmat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepatutnya lisan ini mengucapkan hamdalah, ada di antara nikmat-nikmat yang lain yang harus kita syukuri juga. Di antara nikmat tersebut adalah yang harus kita pertanggungjawabkan selaku amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak-anak keturunan kita. Anak merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyia-nyiakan amanah kita
sudah tahu hukumnya adalah berdosa. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan, bahkan membiarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Baik lemah secara fisiknya, lemah secara mentalnya, ataupun lemah secara ekonominya. Anak-anak kita jangan sampai mereka semuanya terjerembab ke dalam jurang kenistaan. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada jurang kehancuran, seperti mereka terbiasa mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terbiasa minum minuman keras, berjudi ataupun berzina, durhaka kepada kedua orang tua, dan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lakukan. Jangan kita biarkan anak-anak kita bergelimang dosa dan perbuatan maksiat. Anak-anak yang jauh daripada agama, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mengenal mana rumahnya Allah, mana masjid. Jangan sampai anak-anak kita nanti menuntut kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, nanti di akhirat ketika ibu dan bapaknya sedang dituntut oleh malaikat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu anaknya karena perbuatannya di dunia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia masuk ke dalam api neraka. Maka si anak akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau begini caranya perlakuan Engkau terhadapku, maka adalah perlakuan yang tidak adil. Memang benar ayah ibuku sering datang ke pengajian, ayahku sering datang menunaikan sholat berjamaah di masjid, ibuku sering melakukan hal-hal sunnah. Akan tetapi ketika mereka di dunia, mereka tidak peduli kepada aku. Mereka membiarkanku lalai daripada mengingatimu ya Allah. Tidak mengajariku mengaji, tidak menyuruh aku ke masjid, tidak menginginkan aku menjadi anak yang saleh. Mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Wahai malaikatku, jangan engkau masukkan kedua orang tua tadi ke dalam surga dan lemparkan keduanya bersama-sama dengan anaknya ke dalam api neraka." Ini adalah hal yang sangat menyedihkan ketika anak bisa membawa bencana kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selain kenikmatan amanah anak-anak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kenikmatan lain adalah yang Allah berikan kepada kita berupa harta benda. Harta benda adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita pemiliknya untuk mengurusnya sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan digunakan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan kita sebagai manusia yang mempunyai harta benda adalah hanya yang mengurusnya saja. Hak milik sesungguhnya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan belanjakanlah sebagian daripada harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu sebagai pengurusnya. Dari ayat ini jelaslah bagi kita semuanya bahwa harta milik yang kita mempunyai fungsi yang lain sebagai fungsi sosial ataupun kemasyarakatan. Uang yang kita miliki pada saat ini belum tentu hak milik kita semuanya. Duit yang ada di dompet kita, yang kita simpan, belum tentu hak kita. Di sana ada hak fakir miskin, anak-anak yatim, fuqara masakin, bangunan-bangunan agama dan lain sebagainya. Kalau kita punya harta tetapi tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah dengan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam perjalanan Mi'raj, Rasul melihat ada orang yang sedang ditambal dengan tambalan di lubang belakangnya dan lubang depannya. Sambil digiring, dia masuk ke dalam neraka seperti binatang. Lalu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Jibril menjawab, "Haula'i alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim." Mereka itulah orang-orang yang tidak menunaikan hartanya untuk disedekahkan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ma amana rajulun bata sya'bana wa jaruhu ja'iu ila janibihi wa huwa ya'lam." Tidak beriman seseorang yang mana dia tidur malam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya yang berada di samping kiri rumahnya dalam keadaan kelaparan, dan dia mengetahui tetangganya itu tidak makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Apalagi di hari raya yang fitri ini, yang suci ini, kita menyaksikan sebagian besar anak-anak kita, putra-putri kita bersukaria, melonjak-lonjak kian kemari. Mereka girang dan sukanya, dengan bangga dan dengan senangnya mereka pakai baju baru pembelian dari ibu, dipamerkan kepada teman-temannya sepatu merah daripada ayahnya. Akan tetapi
marilah sejenak kita layangkan pandangan mata kita ke arah saudara-saudara kita yang fuqara, saudara-saudara kita yang miskin. Bagi mereka ketika menghadapi hari raya Lebaran, kita maklum semuanya, harga-harga yang melonjak, makanan yang tidak bisa dibeli oleh mereka. Jangankan mereka untuk bisa makan dengan makanan yang mewah, untuk makan di siang hari pun mereka belum menemuinya. Di tengah kehidupan yang mereka jalani, biaya hidup sehari-hari terkadang susah. Mereka rayakan hari raya Idul Fitri sekarang ini tidak dengan mengenakan pakaian baru, tidak dengan menghidangkan makanan-makanan yang lezat, tidak pula dengan hati yang gembira. Mereka sambut hari raya ini dengan perasaan penuh pilu, dengan hati yang berduka, karena di rumah tidak ada yang bisa disediakan. Tengok pula lah di sekeliling kita, anak-anak yang sudah menjadi yatim dan piatu, yang tidak mempunyai ayah, tidak beribu. Sebagian mereka pada saat ini mungkin keadaannya sangat memaksa, sangat tidak terurus, tidak mempunyai baju baru dari ibu karena ibu telah tiada, tidak ada sepatu merah daripada ayahnya karena ayah telah berpulang. Dengan hati yang pilu dan teriris-iris, mereka saksikan anak-anak kita yang bersukaria. Mereka saksikan pula anak-anak kita sedang menghembur-hemburkan uang dengan perasaan yang sedih dan hati yang teriris-iris dan air mata yang berlinang. Mereka saksikan anak-anak kita berhari raya. Kepada siapakah mereka akan mengadukan nasibnya? Orang tua ayah bunda telah tiada, tak ada yang mendukung dan tak ada yang menjinjing. Mari kita renungkan sebentar nasib anak-anak tersebut. Mari kita tanyakan kepada hati nurani kita masing-masing. Tidak berdosakah kita namanya bila kita menutup mata terus-menerus menyaksikan anak-anak kita, samping kanan, samping kiri kita, di lingkungan kita, anak-anak yatim piatu tersebut dalam gelombang kesedihan, tenggelam dalam lautan air mata. Jangan sampai kita tidak mempunyai rasa empati, rasa belas kasihan. Mereka adalah tanggung jawab kita semuanya. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib anak-anak yatim piatu tersebut. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mendustakan agama, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Apakah tidak tahu engkau Muhammad
Siapa pendusta itu? Alladzina yahuddul yatim, yaitu orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita sisihkan sebagian harta milik yang kita punya untuk kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak berpunya, pada anak-anak yatim piatu, supaya mereka pun merasakan kegembiraan bersama-sama kita di hari raya yang fitri ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama membersihkan hati kita kepada sesama muslim dengan hati yang terbuka dan lapang, muka yang jernih dan berseri-seri, dan tangan yang terulurkan. Marilah kita saling memaafkan. Kita buka lembaran baru yang masih putih jernih, dan kita tutup lembaran lama yang mungkin masih banyak sekali kotoran dan noda. Biarkanlah yang tua memberikan maaf kepada yang tua, ayah memberikan maaf kepada anak, suami memberikan maaf kepada istri, mertua memberikan maaf kepada menantu. Demikian pula sebaliknya, dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbighfir warhamni wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru ala taufiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara Allah wa nahalla wa hadda, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi, wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم لي ولكم. Mari kita bermusafah di masjid. Salam